Mams, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan baik semuanya ya. Nah, hari ini ada sosok yang jos banget deh. Namanya Ibu Ririn Marlina. Apa kabarnya, Bu? Baik. Semoga Bu Ririn juga dalam keadaan baik dan sehat ya, Bu. Amin, terima kasih Mbak Yudit. Nah, Ibu Ririn ini ternyata Wakil Ketua 1 WKRI, Wanita Katolik Republik Indonesia, cabang Maria Bunda Karmel ya, Bu ya? Iya. Nah, Bu, itu masuk di WKRI itu tahun berapa, Bu? Bergabung di WKRI? Awalnya saya gabung di WKRI tahun 2013 Mbak Yudit. 13. Itu Iya. sudah lumayan banyak, Bu, anggotanya yang tergabung? Belum. Oh, masih Belum, sedikit belum. ya? Masih, ya karena WKRI yang saya dulu bergabung itu memang termasuknya ranting baru. Oh. Ranting baru yang ada di wilayah 10. Gitu. Nah, terus kan WKRI kan isinya kan semua perempuan ya, Bu ya, rata-rata ibu-ibu, pekerja, rumah tangga. Kok mau sih, Bu, masuk WKRI gitu? Awalnya boleh saya cerita secara Boleh dong, jujur Bu, ya Mbak boleh. Yudit ya. Awalnya saya masuk dan terlibat di WKRI itu sebenarnya kembali lagi saya karena sebagai istri ketua lingkungan waktu itu pada saat itu, dan kebetulan Ibu Rita sebagai Korwil ketua wilayah, yuk kita buka, maksudnya kita apa ya? Coba Kita bergabung. kita bikin WK yang ada di wilayah 10 karena hampir semua wilayah ada ranting WKRI. Oh. Hanya menurut saya kayaknya sepengetahuan saya hanya wilayah 10 yang belum ada ranting. Oh, saat itu ya, Gitu Bu? saat itu. Nah, kebetulan saya sebagai pengurus lingkungan kenapa enggak gitu kan saya bergabung. Ya, saya istilahnya memberi contoh dulu ke ibu-ibu lingkungan yang lain, khususnya lingkungan IP maksudnya, gitu kan. Terus tapi untuk umumnya ya wilayah. Itu awalnya saya begitu, Mbak Yudit. Jadi istilahnya nggak ada istilah, oh saya mau yuk join langsung. mau begini karena saya mau gabung karena biar ada WKRI di wilayah 10, awalnya gitu. betul. Itu awalnya ceritanya. Nah, terus Bu, kan ngumpulin member anggota kan susah ya, Bu, nggak kayak multi level ngumpulin anggota, pasti kan harus ada prospeknya, lalu pasti WKRI ini keunggulannya ini, kekurangannya ini, gitu, dan sebagai apa sih itu WK itu kan pasti kan jadi tanya-tanya. Iya. Nah, itu juga punya tipsnya nggak, Bu, cara waktu itu saat ngumpulin anggota ya? Gitu. Iya, awalnya saya hanya ayo dulu yuk ke lingkungan yang saya berada awalnya. Tapi terus berjalannya waktu, ya waktu itu sebenarnya ketua rantingnya bukan saya. Saya awalnya bergabung di ranting WKRI ranting, itu ketua rantingnya Ibu Yuli Pandiangan. Oh iya. Saya waktu itu bergabung di kepengurusan, kebetulan saya sebagai sekretaris 1. Awal mula ranting itu hanya sekitar 25 orang. 25 orang itu udah termasuk banyak sih menurut saya. Karena minimal ranting bisa terbentuk ada 15 orang. 15 orang. Minimal 15 orang sudah bisa terbentuk ranting gitu. Cukup antusias sih menurut saya Mbak Yudit, nggak terlalu sulit untuk kita karena gabung sedikit di ya, Bu ya, anggotanya ya. Iya betul. Terus Gitu. ibu-ibu kan seru ya, Bu. Betul. Kalau udah cerita, aduh, ibu seru. Iya. Bisa satu pertanyaan bisa jadi 7 menit jawabnya gitu ya, Iya, seru betul, ya. betul. Gitu. Satu kalimat jawabannya bisa 5 kalimat. Apalagi udah ngumpul, Iya, betul, cerita anak, makanan, betul. keren Betul, banget Mbak ya Yudit. gitu ya. Mayoritas yang ikut ibu rumah tangga atau ada pekerja juga, Bu, atau gimana? Ada pekerja, ada ibu rumah tangga. Ya hampir sama lah. Campur ya, Bu, campur, semua ada ya. campur. Nah, Kebanyakan terus, Bu, keluarga muda juga sih keluarga kalau di muda ranting juga. kita. Nah, terus awalnya mereka guyup nggak, Bu? Atau mesti ibu yang turun dulu untuk merangkul, untuk mengajak dulu, mungkin WhatsApp terus, rajin telepon terus, atau gimana, Bu? Awalnya sudah cukup bagus sih. Oh, sudah? Udah ada guyupnya. ada guyup, Karena kita merasa satu wilayah, ibu-ibu kayaknya lebih mudah ya, lebih mudah seru untuk ya? ngumpulin, lebih seru, betul. Betul Mbak Yudit. Baik, tuh ibu-ibu dengar Bu, kalau ngumpul di WKRI aja katanya. Iya, Lebih betul. ada komunitasnya juga, ada Iya, wadahnya iya, gitu ya. betul. Nah, terus Bu, sekarang kan lagi masa pandemi, otomatis semua kegiatan WKRI juga stop berhenti. Nah, bagaimana Ibu sebagai anggota WKRI menyikapi kendala kondisi ini, Bu? Kondisi pandemi saat ini, kebetulan kita WKRI juga ada kegiatan sih Mbak Yudit. Oh, tetap ada? Ada, maksudnya gini, bukan berhenti kegiatan rutin yang kita lakukan.
kebetulan kita ada beberapa kegiatan di pandemi kemarin, ada 3 kegiatan yang kita intinya bersifat sosial ya, sosial. Kita apa memberi, aja tuh, Bu? Boleh tahu kegiatannya? yang pertama kita waktu itu memberikan sumbangan berupa paket sembako, Baksos gitu ya? baksos betul, baksos untuk beberapa anggota ranting dan masyarakat sekitar. Ada yang prasejahtera gitu kali ya Bu ya? Yang terdampak, ada ya? yang terdampak banyak, cukup banyak dari anggota ranting. Selebihnya ada masyarakat luar kita kasih juga paket sembako. Terus yang kedua kita juga kita terlibat itu Mbak Yudit mengumpulkan pakaian bekas untuk kita kirimkan ke KAJ. Nah waktu itu kita ada info dari Yayasan LDD. LDD mungkin Mbak Yudit tahu ya, LDD itu Lembaga Daya Dharma. Itu mereka menginfokan ke kita cabang, ada nggak yang mau ikut gerakan buka lemari? Namanya gerakan buka lemari untuk berbagi. Nah, langsung kita gerak. Kebetulan dan saya antusias banget Bu. Betul. Ibu-ibunya antusias banget. Nggak semua sih sebenarnya, cuman kan karena kondisi kayak gini kan orang pada takut keluar kan. Jadi kebetulan saya PIC-nya bidang kesejahteraan Mbak Yudit. Jadi ya udah saya yang gerakin sama Bu Mega kebetulan. Waktu itu langsung kita ke Bu Mega, ke rumah Bu Mega, langsung kita packing barang pakaian itu langsung kirim ke KAJ waktu itu. Terus ada satu lagi kegiatan waktu itu bagi-bagi makanan kali Bu ya? Bagi-bagi makanan juga? Bagi-bagi makanan enggak, itu paket sembako sudah. Itu satu lagi, sebentar saya kok lupa ya tiba-tiba. Satu lagi ada, itu Mbak Yudit, kita membantu buat face shield. Seperti tadi yang Mas Aries ngomong, itu kita buat face shield di rumah Bu Mega waktu itu kebetulan. Jadi kita hanya sumbang tenaga, bahan-bahan dari mereka itu face shield yang kita buat itu dikirim ke rumah sakit dan puskesmas seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia, betul. Itu ada 3 kegiatan pada saat pandemi saat ini. Dan di itu luar masih rutin kegiatan, Bu, membuat itunya masih rutin? Saat ini udah enggak. Karena saat itu ya lagi semarak-semaraknya ya. Bulan Mei Mbak Yudit. Bulan Mei. Sekarang kan sudah tidak terlalu membutuhkan. Gitu. Berarti ibu-ibu ya. Ya hanya 3 kegiatan itu aja sih Mbak Yudit. Ya aktivitasnya pandemi nggak menyurutkan semangat dan niatnya ternyata. Baik. Iya. Nah terus Bu, sekarang juga pasti menjadi WKRI kan atas tentu dukungan anak-anak dan keluarga. Nah pasti juga kegiatannya banyak ya Bu ya, apalagi mesti mengajak anggota dan lain-lain. Kira-kira anak-anak ada protes nggak sih Bu, tanda kutip, mama nih keluar mulu, baksos mulu dan lain-lainnya Bu gitu? Iya sedikit sih pasti ada protes lah dari anak-anak Mbak Yudit. Kalau sudah ada kegiatan dari misalnya nih satu kegiatan aja kan harus memerlukan persiapan gitu kan. Nah persiapan itu kan pasti otomatis kita pasti akan keluar rumah untuk rapat, untuk persiapan ini dan itu gitu kan. Otomatis lah pasti anak pasti protes. Tapi saya berusaha untuk istilahnya seandainya nih saya mau pergi ada kegiatan yang harus saya selesaikan. Saya kan istilahnya tanggung jawab saya. Saya harus masak dulu nih dari pagi gitu kan istilahnya. Saya bangun pagi, malam saya udah siapin itu masakan, tinggal pagi tinggal ya gampang lah oseng-oseng gitu. Itu contoh kecil Mbak Yudit. Terus untuk quality time dari keluarga itu saya kan dulu kan Bapak ketua lingkungan juga harus kunjungan-kunjungan ke rumah warga, belum juga ibu sebagai WKRI pasti kan quality time-nya, waktunya udah kebuang banyak ya Bu ya? Iya, saya akuin itu Mbak Yudit. Kadang-kadang saya merasa bersalah juga ya sama anak-anak istilahnya. Sama suami kan? Sama suami kebetulan sangat memahami. Aduh baik banget ya, suaminya sangat memahami sekali. Kadang-kadang juga saya suruh minta tolong beliin anak-anak makan deh gitu kan. Kadang-kadang suka begitu gitu kan. Cuman anak-anak yang kadang suka protes, Mama nih kalau lagi kegiatan itu apa nggak capek sih katanya gitu. Itu mereka sebenarnya sayang sama saya. Maksudnya istilahnya mereka mengingatkan saya terlalu banyak kegiatan yang menurut mereka emang perlu ya seperti itu gitu kan. Sampai begitu gitu kan. Cuman menurut saya kasih pengertian, Mama nih berbuat seperti ini pelayanan loh gitu kan. Ini buat kamu juga nanti gitu kan. Saya sampai begitu gitu kan. Dan jadi mereka mengerti. Oh ya udah. Kebetulan anak saya udah besar-besar jadi mereka udah bisa sendiri, udah bisa mandiri, tapi kadang mereka merasa tersita aja waktunya kalau saya ada
kegiatan banyak di luar rumah gitu Mbak Yudit. Iya, mohon maaf. Jadi istilahnya ya udahlah. Aduh, Saya sih untung, bisa terima sih apa yang anak-anak itu, anak-anak ya, protes gitu ya, kan. Tapi sekarang udah enggak ya Bu, udah gede-gede ya Bu Wajar ya. ya. Menurut saya masih dalam batas wajar sih. Wah, seru banget nih. Baik Moms, ternyata kisah-kisahnya Bu Ririn asik banget, oke banget. Dan kita tunggu ya episode selanjutnya. Salam!